Pemirsa N2S TV, salam dari tim produksi liputan khusus. Hari ini kami berada di ruang tamu kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kota Sibolga untuk memperbincangkan satu program. Program apakah itu? Nanti akan kita ketengahkan. Dan pada kesempatan ini telah hadir Kepala Cabang BPJS Kota Sibolga, Bapak Bernard Sibarani. Salam sehat, Pak. Salam Bernard. sehat. Ya. Mendampingi beliau ada Kepala Bidang SDM Umum Komunikasi Publik, itu Ibu Elvina Safravani Batubara. Salam sehat juga, Bu. Salam sehat, Pak. Ya, dan di sini ada IT Help Desk, artinya yang menanggung jawab masalah teknologi informatika ya, Dek ya. Ya, ini ada Sahrun Nurul Huda Dinullah. Salam sehat juga. Ya, salam sehat, Pak. Baik, kita akan memulai perbincangan ini. Pemirsa, bahwa hidup sehat itu menjadi idaman dan dambaan semua orang. Nah, untuk sehat pun orang berani membayar berapapun agar kesehatannya kembali pulih dari suatu penyakit. Untuk itu, masyarakat pun berupaya dengan caranya sendiri ataupun secara terorganisir seperti melalui jaminan sosial. Nah, hari-hari ini kita mengenal beberapa program yang sudah lama juga dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu program rehab. Apa itu program rehab? Yang akan kita kaitkan dengan layanan antrian online JKN. Baik, program rehab, Pak Bernard. Siap. Saya membaca rehab ini tentu bayangan masyarakat ini seperti rumah yang direhab ulang atau gedung direhab. Tetapi di sini ada pengertian secara khusus, yaitu rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Kita kaitkan dengan antrian online JKN. Bisa Bapak jelaskan apa latar belakang perlunya program rehab ini tadi? Apakah karena memang tunggakan yang sudah jumlahnya sangat besar, atau ada hal lain mungkin memberikan kemudahan kepada peserta jaminan kesehatan? Silakan, Pak. Baik, Pak Edi. Selamat pagi pemirsa N2S TV. Terima kasih sudah memfasilitasi BPJS Kesehatan untuk bisa menyampaikan terkait dengan apa itu program rehab. Jadi Pak Edi dan pemirsa N2S TV yang kami hormati, bahwa program rehab ini sebenarnya adalah suatu program yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk bisa membantu masyarakat yang saat ini mengalami atau memiliki tunggakan di BPJS Kesehatan. Data yang ada di BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa 67.000 peserta yang ada di kantor cabang Sibolga itu adalah menunggak. 67.000. 67.000. Nah, ya, kita melihat dengan 67.000 ini total iuran yang tidak dibayarkan kurang lebih sekitar 46 miliar. Artinya adalah angka 46 miliar cukup besar, dan di sisi lain kita melihat ada penurunan kemampuan finansial daripada penduduk. Nah, karena melihat ada penurunan kemampuan finansial setelah kita dilanda pandemi COVID kurang lebih selama 2 tahun, maka dilakukanlah upaya dengan program rehab untuk membantu masyarakat supaya pada saat membayar iuran tidak langsung lunas. Akan tetapi mereka bisa melakukan pembayaran kira-kira sesuai dengan kemampuan finansialnya, berapa kali dia melakukan pembayaran. Cuma perlu kami jelaskan kenapa dilakukan namanya rehab. Ini sebenarnya branding gitu ya. Paling N2S TV lebih tahu lah, di dalam komunikasi publik kalau namanya tidak menarik lah kan orang nggak melihat gitu. Betul. Nah, sekarang di beberapa tempat kami membuat ada namanya spanduk, ada leaflet, ada macam-macam supaya orang begitu melihat branding rehabnya apa sih itu. Nah, itu. Tapi intinya adalah program rehab kita lakukan atau BPJS lakukan bagaimana untuk membantu masyarakat yang kondisi kemampuan finansialnya tidak sanggup langsung membayar tunggakan BPJS Kesehatan. Itu, Pak. Artinya Pak Bernard bahwa program rehab ini memang secara nasional
dilakukan. Betul, Nah, betul. untuk wilayah kerja Bapak saja itu ada berapa daerah wilayah, Pak? Baik, kalau BPJS Kesehatan kantor cabang Sibolga itu ada 4 kota kabupaten. Kota Sibolga sendiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Nah, Itu- total yang 46 miliar tadi yang saya bilang tunggakan itulah terbagi di 4 kota kabupaten itu. Yang 67.000 peserta itu tadi. Betul, Luar biasa. Betul. Ini masih satu wilayah kerja. betul. Bagaimana dengan wilayah kerja yang lain, Pak ya? Ya, betul. Nah, jadi alasannya tadi paling utama adalah memberi keringanan ya Betul. kepada peserta jaminan kesehatan itu. Nah, ini tentu terpulang kepada kemampuannya sendiri. Nah, kalau dari sisi pesertanya, Bu Elvina, iya kan? Ini kan masing-masing mungkin ada yang menunggak 1 tahun, ada yang menunggak 6 bulan, ada yang menunggak mungkin 2 tahun ya. Nah, apa yang menjadi masalah sesungguhnya? Tadi Pak Kaca mengatakan mungkin pandemi COVID-19 yang 2 tahun belakangan ini menjadi alasan yang sangat biasa kita dengar. Penurunan penghasilan dan lain-lain sehingga terjadi tunggakan. Apa kesan Ibu Elvina di situ? Iya, jadi gini Pak, program rehab ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Bernard tadi ya, bahwa program rehab ini dibentuk tujuannya adalah untuk meringankan, Ya. meringankan tunggakan-tunggakan dari para peserta. Nah, kita juga punya yang namanya kegiatan telecollecting. Jadi kita itu dibagi, kita menghubungi peserta. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan dari peserta itu Iya. tidak membayar iuran BPJS Kesehatan? Nah, disitulah komunikasi terjadi dengan peserta sehingga kita tahu nih beberapa penyebab dari masyarakat itu atau peserta tidak membayar iuran. Nah, memang kebanyakannya itu memang karena masalah finansial ya pastinya. Nah, pendapatan juga yang semakin menurun ya kalau misalnya dibilang dari hasil telecollectingnya kita. Nah, itulah dia. Jadi dasar kita memuat program rehab ini itulah salah satunya. Ya. Nah, sasaran dari program rehab ini sendiri adalah untuk peserta yang PBPU atau peserta mandiri. Yang membayar iurannya sendiri gitu, yang terdaftar di kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, target kita adalah untuk yang tunggakannya itu di atas 3 bulan sampai dengan 24 bulan. 3 bulan dia sampai 24 bulan. Dari pengalaman Ibu atau data Ibu, adakah anggota itu atau peserta itu yang melakukan itu? Angsuran itu? Untuk rehab? Mendaftar, ada? Untuk rehab ada Pak, Iya. untuk wilayah Kota Sibolga. Ya, tadi kan dijelaskan oleh Pak Bernard, ada wilayah Tapanuli Tengah, ada Tapanuli Utara, ada Humbahas ya Pak ya. Nah ini kan jauh-jauh, bagaimana? Jadi gini mungkin Pak Edi, Iya. kita ini kan sekarang kalau Pak Edi mungkin dan pemirsa juga tahu, peserta BPJS Kesehatan secara nasional ada di 230 juta. Dan pegawai BPJS secara nasional itu hanya 7.000. Iya. Nah, dengan jumlah pegawai yang sedikit dan peserta yang banyak, maka BPJS Kesehatan menggunakan banyak digitalisasi. Nah, untuk menjangkau yang program rehab tadi dengan 4 wilayah kerja, maka sebenarnya peran serta dari pegawai BPJS Kesehatan itu tidak banyak. Karena kami sudah menyediakan itu di fasilitas mobile JKN. Sehingga mau dia di Sibolga, di Tapten, di Tapanuli Utara maupun di Humbang Hasundutan, mereka hanya tinggal melakukan pendaftaran melalui aplikasi mobile JKN tersebut. Dan data yang ada kami di sekarang memang sudah ada dari beberapa daerah yang melakukan pendaftaran di dalam program rehab. Walaupun memang growth-nya tidak katakan udah langsung semua yang 67.000 tadi tidak, tapi ada berproses. Karena memang perlu kita mengedukasi orang terkait dengan bagaimana untuk melakukan kewajiban. Apalagi masyarakat kita ini kan banyak kan adalah kalau namanya sudah kewajiban nanti dulu, tapi begitu hak udah semua rebutan kan gitu Pak Edi. Nah, jadi terkait dengan penjelasan Pak Bernard tadi, Ibu Elvina, ini kan masyarakat persis selalu banyak alasan. Ada saja, benar, kadang-kala ketika haknya terganggu dia ribut, ya kan? Nah, kalau dari pengalaman dari teknologi informasinya nih di Sahrun ya. Apa yang sering disampaikan mereka? Pasti apakah keluhan, apakah keinginan untuk menjadi peserta, umumnya apa?
Jadi untuk awalnya itu permasalahan di BPJS Kesehatan ini adalah pelayanan di kantor cabang, Pak. Jadi karena SDM kita yang terbatas, sehingga sering terjadi penumpukan antrian di kantor cabang. Nah, itu dia. Akhirnya BPJS Kesehatan melakukan inovasi lompatan di transformasi digital, yaitu dengan melakukan pelayanan kanal-kanal digital. Jadi ada kanal pendawa, yaitu pendaftaran dari WA, kemudian salah satunya ada call center 165, dan yang paling mutakhir itu, yang milenial disebut mutakhir itu adalah mobile JKN. Jadi mobile JKN ini sedang kita kembangkan ke arah nanti akan menjadi super aplikasi. Kenapa dibilang super aplikasi? Karena dengan mobile JKN ini peserta bisa melakukan segala hal yang akan dilakukan di kantor cabang. Gitu, Pak. Jadi contoh, mereka bisa melakukan pendaftaran di mobile JKN, mencari informasi tentang JKN, kemudian melakukan pendaftaran terkait program rehab tadi. Nah, jadi program rehab itu peserta nggak perlu bingung, gimana caranya, apakah saya harus datang ke kantor cabang, gitu kan. Sementara dia tinggal jauh. Nah, dia cukup buka aplikasi smartphone-nya, aplikasinya, buka mobile JKN. Nah, di situ ada namanya pendaftaran pembayaran bertahap. Artinya di aplikasi itu sudah ada menu-menu khusus benar, Artinya penjelasan Pak Kacap tadi, maka wilayah kerja yang jauh-jauh itu tidak perlu datang ke kantor BPJS Bolga, mereka bisa. Tapi pengamatan dari selaku apalah begitu, berapa persentase kalau dirata-ratakan yang memanfaatkan aplikasi itu untuk jadi gini, kemudahan itu? Saya ingin menambahkan, peserta BPJS Kesehatan sekantor cabang kurang lebih di angka 760.000. Tapi yang sudah mendownload dan meregistrasi mobile JKN sampai dengan pagi ini, tadi saya cek di aplikasi kita, itu baru ada di angka 44.632 orang. Dan memang kita masih terus berupaya bagaimana untuk mendorong semakin banyak orang yang mendownload mobile JKN. Kadang-kadang kalau kita lihat di masyarakat kita ini adalah, kalau saya secara sendiri mengamati atau melakukan analisis, sebenarnya saya bisa yakin tidak ada lagi sekarang masyarakat yang tidak punya akun Facebook. Pasti gitu ya. Tidak ada lagi orang di handphonenya yang tidak terinstall aplikasi WA. Nah, artinya kalau kita melihat dari sisi di situ, sebenarnya adalah bahwa teknologi itu sudah dikonsum oleh peserta. Nah, akan tetapi pada saat kita bilang ini ada aplikasi kita mobile JKN yang fiturnya bisa menggantikan kantor cabang secara fisik, dan ini bisa kita artikan sebagai virtual branch office-nya BPJS Kesehatan. Nah, memang itu masih ada effort bagaimana untuk mengedukasi mereka. Yang sudah berhasil melakukan registrasi itu baru di angka 44.632 yang tadi itu. Masih jauh. Masih jauh. Nah, tapi memang kita menyadari namanya teknologi, adaptif terhadap teknologi itu kan butuh effort. Betul. Nah, kami di internal sih sebenarnya kita punya tim, ada namanya Mobile JKN Agent. Nah, Mobile JKN Agent ini adalah kerjasama kita dengan masing-masing vaskes di tingkat pertama. Bagaimana kita mendorong orang yang datang berobat, udah download aplikasi Mobile JKN. Kenapa? Apa keuntungan, apa advantage buat si pesertanya? Nah, nanti kita akan ke topik yang kedua, itu adalah bahwa mereka tidak perlu datang secara fisik pagi-pagi atau di waktu tertentu ke si vaskesnya. Dia bisa tahu, kalau saya mau ngantri nanti jam berapa saya harus ke sana. Itu nanti jadi ada beberapa, makanya tadi kalau dibilang IT Helpdesk bahwa Mobile JKN akan jadi super apps. Sama kalau kita katakan di industri apapun, masing-masing sudah masih kayak super apps. Mungkin gitu kira-kira tambahannya. Baik. Mbak Elvina, kalau peserta yang menunggak lalu ikut program rehab seperti itu, bisakah menambah anggota keluarga? Dia menunggak, kemudian mencoba ikut lagi, mendaftar lagi, kemudian menambah anggota keluarga. Nah, berapa lama jangka waktu penunggakan itu? Ada batas tertentu sampai diblokir habis? Ada? Ya, jadi kalau untuk keluarga itu sudah terakumulasi semua tunggakannya untuk satu keluarga ya Pak ya. Nah, kemudian untuk satu keluarga tunggakannya itu. Nah, tunggakannya itu batasnya itu 12 bulan.
12 bulan. Jadi 12 bulan itu misalnya tunggakannya itu sekian. Nah, itu dibagi 12 kira-kira berapa yang harus dibayarkan setiap bulannya oleh si peserta. Dan besaran iuran itu boleh ditentukan oleh peserta? Tidak, itu sudah terdaftar di Rehab. Oleh karena itu kita ngeceknya dari Rehab. Jadi si peserta sendiri itu dia bisa melihat dia mau berapa bulan, 3 bulan kah, 6 bulan kah, 12 bulan kah, dia bisa memilih. Dan sudah ditentukan berapa angsurannya? Sudah ada. Oh, seperti itu. Baik. Pemirsa, sementara bahwa kebutuhan masyarakat tentang hidup sehat masih akan terus berlanjut. Tetapi hal-hal yang sering terjadi kadangkala adalah hidup yang mengabaikan kesehatan itu sendiri. Masih banyak informasi yang akan kita minta dari Pak Bernard, dari Mbak Elvina dan Dinula. Tetapi kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Hai, saya Duta BPJS Kesehatan. Belum lama ini, BPJS Kesehatan meluncurkan aplikasi mobile JKN agar masyarakat dapat menikmati layanan JKN KIS tanpa perlu datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan. Cukup diakses lewat ponsel. Jadi lebih efisien dan praktis kan? Aplikasi mobile JKN dapat diunduh pada Apple Store dan Play Store dengan mengetikkan kata pencarian mobile JKN. Lalu pilih aplikasi mobile JKN dengan logo seperti ini. Setelah diunduh, Anda dapat menjalankan aplikasi mobile JKN. Tampilan awal mobile JKN menyuguhkan 3 pilihan menu, yaitu pendaftaran peserta baru, pendaftaran pengguna mobile, dan login. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara menggunakan fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi mobile JKN. Fitur pendaftaran peserta baru. Bagi Anda yang belum memiliki kartu JKN KIS, maka Anda dapat melakukan pendaftaran dengan memilih menu pendaftaran peserta baru. Selanjutnya, Anda akan diminta untuk membaca pernyataan menerima dan menyetujui syarat dan ketentuan. Kemudian pilih "Saya setuju". Maka akan tampil halaman untuk memasukkan NIK atau IKTP peserta yang akan didaftarkan. Masukkan NIK atau IKTP Anda, lalu tekan tombol cari. Maka akan tampil data peserta sesuai dengan yang tercatat pada Dukcapil. Dengan demikian, Anda siap melakukan pendaftaran peserta baru. Apabila data Anda belum terdapat di Dukcapil, maka Anda harus segera mendatangi kantor BPJS Kesehatan terdekat dengan membawa kartu keluarga untuk memperbarui data. Dalam fitur pendaftaran peserta baru, Anda akan diminta untuk mengisi dan melengkapi data pribadi, memilih Vaskes dan Vaskes Gigi. Isi data Anda dengan benar dan lengkap, kemudian masukkan email Anda, lalu tekan tombol simpan. Nomor verifikasi akun mobile JKN akan dikirimkan melalui email. Buka email Anda untuk mendapatkan nomor verifikasi sebagai penentuan kebenaran data yang Anda masukkan, kemudian isi nomor tersebut pada pop-up verifikasi pendaftaran alamat email, dan tekan tombol verifikasi. Aplikasi akan menampilkan data peserta yang berhasil didaftarkan. Selain itu, sistem secara otomatis akan mengirimkan nomor virtual account kepada seluruh peserta dan keluarga melalui email. Lakukan pembayaran iuran sesuai nomor virtual account Anda melalui mesin ATM, internet banking, maupun tunai, lewat bank dan kantor pos, juga Indomaret, Alfamart, Tokopedia, Traveloka, fitur GoBills di aplikasi Gojek, dan lain-lain. Saat ini, terdapat kurang lebih 500.000 channel pembayaran, baik itu berupa modern outlet atau PPOB, traditional outlet, maupun perbankan. Maka aplikasi mobile JKN Anda siap untuk diakses. Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, rencana pembayaran bertahap, pembayaran ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS. Anda butuh pelayanan kesehatan, namun malas mengantri. Sekarang di Mobile JKN tersedia fitur untuk mengambil nomor antrian secara online.
Buka Mobile JKN, akses menu pendaftaran pelayanan, pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama, klik daftar pelayanan. Tunggu nomor antrian dan estimasi waktu tunggu pelayanan pada Mobile JKN. Jika sudah dekat waktu pelayanan, segera datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Anda dirujuk ke rumah sakit? Tenang, Mobile JKN juga menyediakan layanan antrian online di rumah sakit. Caranya, klik Vaskes rujukan tingkat lanjut, pilih peserta, pilih nomor rujukan, pilih rencana kunjungan, serta dokter yang Anda inginkan. Selanjutnya, klik tombol daftar pelayanan, maka nomor antrian akan tampil. Ingat ya, 1 jam sebelum waktu layanan, Anda wajib check-in melalui Mobile JKN dalam radius minimal 1 km dari rumah sakit tujuan. Jika Anda belum memiliki rekam medis, silakan melakukan pendaftaran pada loket admisi di rumah sakit. Bila sudah memiliki rekam medis, Anda tinggal menunggu nomor antrian di poli sesuai dengan rujukan. Setelah mendapat pelayanan, Anda dapat ke bagian farmasi rumah sakit untuk pengambilan obat. Selesai, mudah bukan? Mengantri di fasilitas kesehatan tanpa ribet, Mobile JKN solusinya. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan hari ini tentang program rehab, rencana pembayaran rehabilitasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Saya ingin ke Mbak Elvina dulu. Siapa-siapa ini yang peserta yang boleh ikut di program rehab ini? Kemudian langkah-langkah apa yang harus mereka lakukan? Iya Pak. Jadi target program rehab ini sebenarnya untuk peserta PBPU atau kita lebih kenal peserta mandiri namanya. PBPU. Peserta bukan penerima upah. Bukan penerima upah. Artinya mandiri. Mandiri, iya benar. Iya, jadi peserta yang terdaftar di kelas 1, kelas 2, kelas 3. Iya. Nah, inilah target kita yang untuk rehab. Iya. Nah, untuk tunggakannya sendiri, ini kita targetkan di 4 sampai 24 bulan menunggak. Ya. Jadi yang peserta punya tunggakan di atas 3 bulan, itulah sasaran kita untuk program rehab. Artinya begini, kepesertaan di program rehab ini itu akan sangat terpulang kepada peserta itu sendiri ya. Walaupun imbauan dari BPJS tetap ada, kan seperti itu. Tapi kan akhirnya kan tetap peserta itu yang akan mengambil keputusan. Betul, dia mau Pak Edi. mendaftar atau tidak. Betul, kan betul Pak Edi. Nah, jadi gini, peserta untuk program rehab itu sebenarnya adalah upaya yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk mempermudah si peserta yang menunggak. Nah, akan tetapi mereka mau ikut atau tidak ke dalam program rehab, desisinya ada di mereka. Kami hanya memfasilitasi. Kalau mau ikut dalam program rehab, silakan. Kalau punya uang langsung bayar lunas, ya udah nggak usah ikut rehab. Karena maknanya apa? Kenapa ikut rehab? Karena ada impact di belakangnya. Jika Anda peserta menunggak, pada saat dia nanti masuk rawat inap, maka dia ada kena namanya denda pelayanan. Jadi dia bayar tunggakannya, berapa bulan dia menunggak, begitu dia masuk rawat inap, nanti kena dia denda pelayanan. Berapa lama denda pelayanan? Denda pelayanan akan diberikan 45 hari setelah tanggal dia aktif. Artinya setiap kali dia masuk rawat inap di dalam jangka waktu 45 hari, dia akan kena denda pelayanan terus. Berapa nominal denda pelayanan? Denda pelayanan adalah 5% dikali jumlah bulan menunggak, itulah yang akan dikalikan dengan perkiraan biaya rawat inap. Itulah yang ditagihkan setiap kali dia masuk rawat inap. Kalau kita hitung-hitung nilai nominalnya besar. Nah, kami menggunakan program rehab sebenarnya adalah mumpung si pesertanya dalam kondisi sehat-sehat saja, lunas nanti tunggakan iurannya, pada saat dia membutuhkan layanan, dia sudah lewat dari jangka waktu 45 hari tadi. Sehingga dia akan bisa terhindar dari denda pelayanan. Itu sebenarnya manfaatnya. Tapi yang sering terjadi kan di lapangan itu, Bu Elvina,
dia sudah menunggak, tiba-tiba perlu perobatan. Kalau istilah masyarakat kan diblokir seperti itu. Ya, diblokir. Nah, ketika dibayar tunggakan ini, apakah bisa langsung aktif menerima pelayanan di rumah sakit atau menunggu ada jeda waktu lagi? Jadi gini, kalau untuk yang program rehab ini, setelah tunggakan itu dilunasi, baru kartu aktif, Pak. Harus lunas tunggakan? Harus lunas. Kalau sebelum lunas? Belum aktif. Belum diaktifkan? Iya, jadi memang berbeda dengan program kita yang seperti tahun lalu. Tahun lalu kan ada namanya relaksasi ya Pak ya. Kalau relaksasi itu, itu tunggakan 6 bulan ke atas. Nah, begitu dia ikut, itu kartu aktif. Tapi sekarang untuk yang program rehab ini, nah ini tunggu dulu lunas, baru aktif. Jadi program relaksasi itu sudah tidak ada lagi? Sudah tidak ada lagi. Oh, seperti itu. Jadi gini, dulu kenapa ada program relaksasi? Iya, betul Pak. Ya. Karena kita melihat di awal-awal pandemi COVID, betul-betul daya beli masyarakat itu turun. Iya. Sehingga kami juga dari BPJS Kesehatan punya kewajiban moral, karena berbarengan juga di industri yang lain itu ada banyak program relaksasi juga. Iya. Sehingga kami juga melakukan program relaksasi. Relaksasinya apa? Peserta bisa langsung aktif kartunya pada saat dia mencicil baru 1 kali. Tapi data di kami, data seriusnya menunjukkan bahwa banyak orang mencicil 1 kali, masuk rawat inap, dia sudah sembuh, pulang ke rumahnya, cicilan kedua dan berikutnya tidak dilunasi. Sehingga kita melihat dari situ, ternyata relaksasi nggak pas, makanya harus kita masuk ke rehab. Jadi sehat layanan rumah sakit dari BPJS juga harus jalan, tapi menunggak jalan terus. Nah, inilah salah satu dilema di tengah masyarakat kita hari ini. Dan barangkali kalau peserta pensiunan itu nggak ada masalah ya Pak ya? Jadi gini Pak Edi, mungkin pemirsa juga biar tahu, di BPJS Kesehatan itu ada beberapa segmen peserta. Iya, itu dia. Ada segmen peserta. Segmen peserta yang pertama itu adalah namanya PBIJK. PBIJK itu adalah penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Ini sebenarnya diberikan oleh negara 98,6 juta jiwa. Artinya adalah mereka-mereka inilah kelompok masyarakat yang perlu bantuan dari pemerintah untuk menanggulangi pembayaran iurannya. Sehingga mereka ini gratis, yang 98,6 juta jiwa. Dan ini yang 98,6 juta jiwa itu ada diberikan kuota per masing-masing kota kabupaten. Itu segmen yang pertama. Nah, segmen yang kedua sebenarnya ada juga PBI daerah. Artinya adalah penduduk-penduduk yang masih masuk kategori katakan perlu bantuan, tapi pendananya ada dari masing-masing APBD. Ini juga masyarakat-masyarakat yang bebas secara iuran. Jamkesda itu. Ya, betul Pak Edi, itu Jamkesda. Dulu namanya Jamkesda, sekarang kita rebranding, dia menjadi PBPU Pemda, karena menjadi Pemda. Nah, tapi yang berikut adalah segmen kita ada yang dari PPUPN. PPUPN siapa? Itu adalah saudara-saudara kita yang bekerja sebagai ASN. Iuran mereka dibayarin oleh pemerintah dan 1% dari sisi pekerjanya. Nah, yang berikut sebenarnya ada segmen kita ada dari badan usaha, artinya mereka-mereka yang bekerja di sektor swasta. Mungkin kayak Pak Edi lah, bekerja di N2STV, harusnya sudah masuk dari badan usaha. Nah, tapi yang berikutnya adalah ada peserta bukan penerima upah. Artinya masyarakat yang mandiri tadi. Nah, ini yang rentan sih sebenarnya, masyarakat mandiri. Saya selalu mengatakan di beberapa kesempatan, banyak peserta BPJS Kesehatan, di dompetnya itu ada kartu. Di dompetnya itu punya kartu BPJS Kesehatan. Tapi pada saat dia masuk ke Vaskes, ternyata dia ditolak. Kalau setelah Pak Edi tadi diblokir. Kenapa terjadi seperti itu? Karena memang dia ada tunggakan iuran. Begitu dia masuk ke Vaskes, rumah sakit ngecek, karena kita punya sistem langsung mengetahui dia ini aktif atau tidak, ada tunggakan atau tidak. Begitu dia nunggak, udah diblokir. Artinya kartunya non-aktif. Sehingga dia pada saat dia ke Vaskes ditolak. Nah, bagaimana supaya dia bisa mendapatkan layanan? Maka dia harus melakukan pelunasan tunggakan. Bayar dulu berapa total tunggakan. Dan yang harus dibayar, Pak Edi dan pemirsa, bahwa bukan hanya dirinya, tapi seluruh satu keluarga. Nah, itu dia. Satu keluarga. Nah, itu dia. Jadi artinya begini, ada juga tanggapan dari peserta mandiri itu, Bu Elvina ya. Kenapa nggak seperti yang lain? Artinya dia sebagai kepala keluarga, satu kakak, misalnya dia punya istri, ada istri, ada 2 anak atau 3 anak. Kenapa tidak menjadi satu saja tanggung jawabnya, harus masing-masing seperti itu? Alasannya bagaimana itu, Pak Bernard? Jadi gini, kita menghindari bahwa masyarakat harus paham BPJS Kesehatan adalah bukan kas. Bukan artinya orang yang membayar siapa yang sakit. Kalau kita hanya menanggung siapa yang sakit,
di ilmu asuransi ada namanya adverse selection. Artinya ada seleksi siapa yang sakit yang dibayarin. Sehingga kita menggunakan bahwa dalam satu keluarga semuanya harus ikut. Tujuannya apa? Ilmu asuransi yang paling dasar adalah ada namanya berbagi resiko. Jadi kalau dalam satu keluarga masuk, kita sudah bisa memastikan bukan hanya yang sakit saja masuk, akan tetapi yang sehat pun masuk. Tujuannya apa? Supaya nanti iurannya cukup untuk membayar siapa yang sakit. Itu tujuannya. Sehingga tidak boleh ada adverse selection. Itu ilmu dasar di asuransinya itu. Seperti itu, Pak, ya. Betul. Baik, Di Sarun. Apa langkah-langkah proses antrian online JKN itu? Apa yang dilakukan oleh peserta? Apakah mereka paham atau macam mana? Ya. Jadi tadi kita bahas rehab, itu satu dari program yang kita jalankan. Kemudian untuk kemudahan lagi, BPJS Kesehatan itu ada mengembangkan sistem antrian. Itu sistem antriannya dari FKTP dasar, yaitu puskesmas, klinik, dokter perorangan, sampai ke rumah sakit. Jadi latar belakangnya dulu Pak Edi, latar belakangnya itu banyak keluhan yang masuk ke kita, ke BPJS Kesehatan, bahwa untuk berobat memakai kartu BPJS Kesehatan itu lama, ngantrinya bisa berjam-jam. Iya, betul. Nah, gitu. Cuman kan kita ini nggak bisa terima berita, kan harus divalidasi kan gitu. Nah, untuk memvalidasi itu kita kembangkan sistem antrian, sehingga kita bisa mengukur benar nggak lama, dan lamanya itu berapa, dan di mana lamanya, gitu. Jadi dari mobile JKN itu tadi, peserta bisa mengambil antrian ke vaskes tingkat pertama dia terdaftar. Jadi contoh saya mau berobat gitu ke puskesmas, biasa kan ramai itu kan Pak. Nah kebetulan saya tinggal buka mobile JKN, saya ambil antrian, nah situ nanti kelihatan. Saya antrian misal ke 20. Di sana sudah ada 19 antrian. Kira-kira saya dilayani kapan gitu Pak. Sehingga saya datangnya itu ya diestimasi waktunya saja. Jadi nggak perlu dari pagi saya harus ke situ gitu. Kemudian nah setelah di FKTP, kalau memang kita dinyatakan perlu untuk lakukan tindakan lebih lanjut, maka kita akan dirujuk ke rumah sakit. Nah, jadi setelah dirujuk gitu, kita ke rumah sakit bisa langsung ngambil antrian. Untuk sistem antrian mobile JKN itu booking, jadi kita ambil antrian hari ini untuk besok. Ya, jadi antrian itu ada yang di onsite di tempat vaskes, ada yang di mobile JKN. Kalau mobile JKN itu untuk rumah sakit itu booking untuk besok. Tapi kalau untuk yang FKTP bisa untuk hari itu juga gitu. Selama jam prakteknya belum tutup, Pak. Oke, khusus untuk serta di Kota Sibolga dulu, ya kan? Pemanfaat aplikasi tadi itu online itu memang berjalankah? Ya. Diminati atau bagaimana? Atau kadang-kala masyarakat pengen langsung saja lah begitu? Nah itu dia, Pak. Ya. Jadi memang habit atau kebiasaan kebiasaan warga kita. Kalau untuk yang sudah terbiasa dengan teknologi, mereka memanfaatkan itu, Pak. Oh iya, gitu. Iya, mereka menggunakan antrian itu. Cuman memang kayak Mbak Edi bilang tadi, ada yang dia hanya puas ketika datang gitu. Dia mengantri berlama-lama di situ. Nah, jadi memang kita bersama dengan kantor cabang dan seluruh BPJS Kesehatan mengedukasi agar masyarakat menggunakan aplikasi antrian ini gitu, sehingga dia tidak perlu lagi berlama-lama di situ sebenarnya gitu kan Pak. Iya. Apapun ceritanya bahwa aplikasi online JKN itu dimaksudkan adalah untuk memberi kemudahan ya. Benar. Memberi kemudahan, tapi terpulang juga kepada usernya kan begitu. Iya, kepada masyarakat kita juga. Ya, sebagian besar sudah sangat, kalau tidak pegang Android dia sudah bingung. Tapi kadang-kala masyarakat, sudahlah, repot kali. Antri saja lah mendaftar. Mbak Elvina, di sesi terakhir ini, kalau ada hal khusus yang ingin Mbak Elvina sampaikan kepada masyarakat, khususnya peserta mandiri itu, apa yang paling spesial supaya mereka tetap mau mau melunasi tunggakan itu dan tetap mau mempergunakan layanan BPJS? Apa yang paling ingin Ibu sampaikan? Kalau menurut saya ya Pak ya, sakit itu kita nggak ada yang tahu kapan. Betul. Ya, sakit itu sudah jadi kebutuhan
kesehatan itu sudah menjadi kebutuhan utama buat kita. Sama seperti dibilang Pak Kacap tadi, ini seperti kalau bisa kita mengalihkan resiko, kenapa tidak kan gitu. Betul. Ya, jadi kalau menurut saya, secara saya pribadi sih, jaminan kesehatan itu sangat penting. Karena dengan iuran jika dibandingkan iuran BPJS Kesehatan dengan iuran komersial lah, bisa dibilang itu kan agak signifikan ya gitu kan nominalnya. Betul. Kita kadang berpikir beli pulsa aja kita bisa nih, tapi kenapa untuk kepentingan kesehatan kita sendiri itu kita berpikir berapa kali gitu. Kadang ada juga yang beli rokok bisa, tapi untuk kesehatan sendiri gitu kenapa juga harus ini terabaikan gitu. Betul. Itu terkadang yang kita inginnya menggugah gitu masyarakat, ayo dong gitu, kita lebih peduli lagi dengan kesehatan kita gitu. Kalau bukan kita yang mikir, kan siapa lagi nih kesehatan kita, kesehatan keluarga kita, ya itu dia. Dengan iuran yang berapa bisa kita sisihkan gitu kan Pak setiap bulannya, ayo kita rutin bayar. Jika kita tidak sakit, setidaknya kita bisa menolong masyarakat yang lain yang sangat membutuhkan. Ada silang subsidi. Karena kita juga nggak tahu kapan kita ditolong nih sama orang lain nih gitu. Jadi itu ya buat saya sendiri ya Pak terlepas dari saya seorang pegawai BPJS Kesehatan gitu. Saya mikirnya seperti itulah kira-kira. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu pikirkan itu juga terpikirkan oleh masyarakatnya kan, oleh masyarakat, terutama gitu, peserta mandiri itu ya. Karena benar, kadang-kala kita sering mengabaikan kesehatan itu dia. Jadi ketika sudah sakit baru sibuk cari obat. Lumayan cari obat, pergi ke dokter, malah perginya ke dukun. Dukun nggak kita jamin ya Pak ya. Kita jamin. Tapi itu realita Pak ya. Realita. Ada masyarakat seperti itu, ada. Jadi inilah kondisi, katakanlah itu semacam kondisi lokal di daerah kita, dan mungkin juga di daerah lain seperti itu. Pada sesi terakhir dan kesempatan ini Pak Kacap, secara khusus dulu, ada dua hal yang ingin saya tanyakan untuk closing statement ini. Secara khusus, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat dan peserta JKN Mandiri ini? Baik, makasih Pak Edi. Saya hanya menyampaikan bahwa sehat itu murah pada saat dia ada di tangan kita. Dan sehat itu akan sangat mahal pada saat dia pergi dari kita. Jadi pada saat sehat itu masih ada di tangan kita, maka pastikan kita sudah punya proteksi, sudah punya perlindungan. Negara sudah hadir, negara sudah membuat program jaminan kesehatan nasional. Bapak Ibu jika belum terdaftar ke dalam program jaminan kesehatan, silakan sudah mendaftar. Tapi buat Bapak Ibu yang sudah mendaftar dan termasuk ke dalam kelompok peserta mandiri yang menunggak, segera dilakukan pelunasan tunggakan, baik dengan rehab ataupun kalau memiliki uang langsung membayar secara lunas. Karena apa? Nanti Bapak Ibu akan bisa terhindar jika terjadi kasus yang perlu mendapatkan rawat inap di rumah sakit, bisa terhindar dari denda pelayanan. Karena itu tadi, sehat itu tidak kita sadari pada saat dia masih ada di tangan kita. Saya selalu mengatakan analogi simpel saja adalah, buat bapak-bapak mungkin yang merokok, tinggal hitung deh. Satu hari berapa bungkus rokok yang diisap. Harga satu bungkus rokok itu berapa, kalikan dengan atau bandingkan dengan iuran dalam program JKN. Saya yakin adalah berhenti merokok 2-3 hari, pasti iurannya lunas. Mungkin itu analoginya Pak Edi. Artinya begini, budaya hidup kita itu memang mengutamakan sehat. Betul. Ya, karena apapun ceritanya, kalau sudah sakit, berapapun biaya habis akan diusahakan. Betul. Baik, yang terakhir Pak Bernard. Di media sosial belakangan ini berseliweran ini informasi tentang program KRIS, kelas rawat inap standar. Ya, sempat terbaca itu iurannya akan sangat tergantung kepada besaran gaji seseorang. Apa tanggapan Bapak khusus mengenai di media sosial ini ya? Apa tanggapan Bapak tentang itu? Kalau terkait dengan KRIS sampai dengan saat ini itu belum diputuskan. Belum diputuskan. Tapi memang wacana pembahasan sudah mengarah ke KRIS. Nah, tapi supaya pemirsa juga memahami apa sih itu KRIS. KRIS itu sebenarnya adalah amanat dari undang-undang bahwa
program JKN itu harus standar mulai dari kota besar sampai dengan di kota kecil, sehingga dia harus ditetapkan kelas rawat inap standar. Nah, kenapa ini perlu dilakukan? Karena saat ini kita melihat bahwa peserta BPJS Kesehatan kan terbagi dalam 3 kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Begitu kita berbicara di kelas 1 dan berbicara di kelas 3, orang dengan penyakit yang sama, dengan tindakan yang sama, dengan dokter yang sama, dengan obat yang sama, ternyata adalah tarif pelayanannya berbeda. Kalau guyonan saya selalu simpel, orang yang usus buntu, begitu dia dirawat di kelas 1, dibayar X rupiah, tapi begitu dia di kelas 3, tarifnya berbeda. Lah logikanya kenapa kok bisa beda gitu ya? Tapi memang itu pentarifannya masih seperti itu. Nah, regulator mengharapkan supaya nanti ini menjadi dibentuk satu kelas standar. Nah, pertanyaannya adalah kalau mau di-mix, kelas 1, kelas 2, kelas 3, di-mix ke mana dia? Apakah di-mix ke kelas 1, atau di-mix ke kelas 3, atau di-mix ke kelas 2? Kalau dia di-mix misalkan ke kelas 2, berarti adalah iuran yang kelas 1-nya turun, iuran yang kelas 3-nya naik. Nah, ini kan nanti jadi perlu lagi katakan kajian lebih lanjut, kira-kira berapa nominal iuran kalau memang dia di-mix ke kelas 2. Nah, tapi atau di-mix ke berapa gitu. Nah, nanti kita tinggal menunggu kira-kira kelas rawat inap standarnya mau di-mix ke seperti apa. Tapi sampai sekarang adalah ini belum diputuskan, masih dalam pembahasan, ya kita tinggal tunggu nanti implementasinya Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Bernard atas waktu dan penjelasannya dalam dialog kita hari ini. Bu Elvina juga terima kasih. Sahrun, terima kasih informasinya. Dan kembali kepada masyarakat, khususnya kepada peserta mandiri JKN, bahwa dan semua masyarakat, ada ungkapan bijak di luar sana yang mengatakan dalam tubuh yang sehat akan didapatkan jiwa yang sehat. Kemudian ya sulit mengukur nilai sebuah kesehatan ya Pak Bernard ya. Betul. Ya. Kita akan tahu berapa besarnya nilai kesehatan itu pada saat kita dalam keadaan sakit. Artinya apa? Untuk kembali sehat, sembuh dari penyakit, akan dilakukan apa saja. Bisa rumah tergadai, sawah terjual, mobil pun terjual untuk mencari dan mendapatkan kembali kesehatan itu. Kira-kira seperti itu Pak ya? Baik Pak Bernard, terima kasih atas kesempatannya dialog kita hari ini. Bu Elvina, Bu Sahrun, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi masyarakat secara menyeluruh, khususnya kepada peserta jaminan kesehatan nasional, peserta mandiri di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, baik di Kota Sibolga maupun di seluruh daerah di wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di lain kesempatan. Salam dari tim produksi Liputan Khusus N2STV. Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, Mudah Aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS. Anda butuh pelayanan kesehatan, namun malas mengantri. Sekarang di Mobile JKN tersedia fitur untuk mengambil nomor antrian secara online. Buka Mobile JKN, akses menu pendaftaran pelayanan, pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama, klik daftar pelayanan. Tunggu nomor antrian dan estimasi waktu tunggu pelayanan pada Mobile JKN. Jika sudah dekat waktu pelayanan, segera datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Anda dirujuk ke rumah sakit? Tenang, Mobile JKN juga menyediakan layanan antrian online di rumah sakit. Caranya, klik Vaskes rujukan tingkat lanjut, pilih peserta, pilih nomor rujukan, pilih rencana kunjungan, serta dokter yang Anda inginkan.
Selanjutnya, klik tombol daftar pelayanan, maka nomor antrian akan tampil. Ingat ya, 1 jam sebelum waktu layanan, Anda wajib check-in melalui Mobile JKN dalam radius minimal 1 km dari rumah sakit tujuan. Jika Anda belum memiliki rekam medis, silakan melakukan pendaftaran pada loket admisi di rumah sakit. Bila sudah memiliki rekam medis, Anda tinggal menunggu nomor antrian di poli sesuai dengan rujukan. Setelah mendapat pelayanan, Anda dapat ke bagian farmasi rumah sakit untuk pengambilan obat. Selesai, mudah bukan? Mengantri di fasilitas kesehatan tanpa ribet, Mobile JKN solusinya.